Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Kali ini saya akan sedikit mengupas atau mengulas tentang materi peran MSDM pada manajemen operasional. Apa itu MSDM? Yaitu manajemen sumber daya manusia. Yuk kita lihat aja langsung selebihnya. Oke. Judulnya kita lihat peran manajemen sumber daya manusia pada manajemen operasional. Apa saja? Yang pertama, konsep manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Intinya yaitu untuk mencapai tujuan semua aspek, biar gak ada yang dirugikan atau meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan. Terus lanjut, kemudian peran strategis sumber daya manusia, yaitu organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, yaitu fungsi perusahaan adalah mengerahkan sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Ya, perusahaan yaitu memaksimalkan yang dalam untuk memenuhi kebutuhan yang ada di luar. Oke, lanjut. Sumber daya manusia strategis yang memberikan nilai tambah atau added value sebagai tolak ukur keberhasilan bisnis antara lain. Yang pertama, kemampuan sumber daya manusia ini merupakan competitive advantage dari perusahaan. Dengan demikian, dari segi sumber daya, strategi bisnis adalah mendapatkan added value maksimum yang dapat mengoptimumkan competitive advantage. Terus yang kedua, adanya sumber daya manusia expensive manager strategis dan sumber daya handal yang menyumbang dalam menghasilkan added value tersebut merupakan value added perusahaan. Value added adalah yaitu sumber daya manusia strategis yang menjadi bagian dari human capital perusahaan. Terus yang terakhir yaitu kecenderungan global. Kecenderungan global, perubahan penggeseran manajer masa kini dituntut untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang berlangsung cepat. Yaitu intinya kecenderungan global yaitu kita dituntut untuk adaptasi. Terus kemudian peran sumber daya manusia dalam organisasi dan produksi, yaitu apa aja? Yaitu sumber daya manusia merupakan aset organisasi perusahaan yang sangat vital karena keberadaannya dalam organisasi perusahaan atau organisasi tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Kenapa? Karena betapapun modernnya teknologi yang digunakan atau seberapa banyak dana yang disiapkan, tanpa dukungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesional, semuanya menjadi tidak bermakna. Persoalan yang muncul adalah cara mendapatkan sumber daya manusia profesional sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan cara mereposisi peran sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan aktivitas perusahaan global. Ini kan tadi sudah dijelaskan, yaitu ini salah satu bentuk dari adaptasi itu tersendiri. Terus kemudian hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan suatu organisasi antara lain, dalam mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini berjalan, tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek-aspek lainnya. Hal ini menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian, eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan. Apa eksistensinya? Yaitu berupa sumber daya manusia merupakan aset organisasi perusahaan yang terus berubah, tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, dituntut kemampuan beradaptasi yang tinggi agar mereka tidak tergilas oleh perubahan itu.
Sumber daya manusia dalam organisasi senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi ketika berada di dalamnya. Terus kemudian yang seterusnya yaitu cakupan manajemen sumber daya manusia. Apa saja? Yaitu yang pertama melakukan analisis jabatan. Selanjutnya merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon tenaga kerja. Terus menyeleksi calon tenaga kerja, kemudian memberikan orientasi dan pelatihan pada karyawan baru. Selanjutnya menata olah upah dan gaji. Terus menyediakan insentif dan kesejahteraan. Terus yang selanjutnya menilai kinerja. Kemudian mengkomunikasikan atau mewawancara, penyuluhan, pendisiplinan, terus pelatihan dan pengembangan. Kemudian membangun komitmen karyawan. Terus apa yang kita dapat dari penjelasan yang sudah dibicarakan, sudah diungkapkan, sudah dijelaskan, yaitu kita mendapat suatu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Yaitu sumber daya manusia yang mempunyai nilai lebih tidak pasti hasil kerjanya maksimal. Loh kok bisa? Iya. Ya, yaitu tergantung adanya perencanaan, pengembangan, pemeliharaan tenaga kerja oleh perusahaan. Manusia mempunyai tujuan masing-masing, tetapi tetap satu visi, misi, dan tujuan organisasi. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan manusia harus mempunyai nilai kompetisi. Karakteristik kompetensi menurut Spencer dan Spencer tahun 1993 yaitu seperti motif, sifat, atau ciri, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.